Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Puspitasari dengan stambuk F551-20030. Anissa akan menjelaskan mengenai sistem informasi geografi 1 dengan aplikasi yang saya pilih yaitu Air Visual. Pada aplikasi ini kita akan membahas dengan 4 poin penting. Yang pertama yaitu Air Visual, di mana dalam Air Visual ini terdiri dari deskripsi Air Visual, manfaat dari Air Visual, serta kelebihan dan kekurangan Air Visual. Yang kedua yaitu fitur aplikasi atau website, di mana dalam fitur aplikasi ini terdiri atas 5 fitur utama. Yang pertama itu My Air, peta, statistik, rangkai, dan berita, serta toko. Yang ketiga itu penerapan Air Visual, yang mana penerapan Air Visual dalam berbagai bidang, dan yang terakhir itu penutup yaitu kesimpulan. Baik, langsung saja untuk yang pertama, yaitu Air Visual dengan deskripsi manfaat serta kelebihan dan kekurangan dari Air Visual. Air Visual. Air Visual merupakan sebuah aplikasi yang mengumpulkan data terbaru tentang polusi udara secara global. Aplikasi Air Visual selalu menampilkan kondisi terbaru kualitas udara. Adapun tujuan dari aplikasi ini adalah untuk memberdayakan masyarakat dalam memahami dan mengontrol kondisi lingkungan dengan memanfaatkan teknologi. Air Visual mendapatkan sumber data kualitas udara melalui stasiun pemantau kualitas udara milik pemerintah setempat, hasil pemantauan satelit, dan kontributor komunitas Air Visual. Pada Air Visual menggunakan parameter kualitas udara yang disebut dengan PM atau particulate meter, yang kemudian hasil pengukuran parameter tersebut akan dipadukan dengan informasi cuaca. Selanjutnya yaitu manfaat dari Air Visual. Air Visual selain bermanfaat untuk menunjukkan tingkat polusi di berbagai negara, dapat juga diintegrasikan dengan alat milik Air Visual lainnya. Dengan adanya aplikasi ini, kita dapat mengetahui tingkat polusi di sekitar kita, baik dalam lokasi rumah maupun kantor. Selain itu, fitur yang tersedia dalam aplikasi mudah untuk digunakan di segala kalangan umur. Air Visual juga memberikan peringatan terkait tingkat polusi di sekitar lokasi tempat kita berada, serta keterangan terkait kelembapan, suhu, perkiraan cuaca, dan lainnya. Walaupun hanya memiliki 5 fitur yang mudah untuk digunakan, Air Visual sangat berguna dan dapat digunakan sebagai titik awal perubahan agar tingkat polusi atau pencemaran udara di Indonesia dapat berkurang. Kelebihan dari Air Visual sendiri, yang pertama, yaitu memudahkan dalam mencari informasi mengenai kualitas udara di suatu wilayah. Yang kedua, dapat diakses melalui situs resmi bahkan melalui smartphone. Yang ketiga, fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi sangat bermanfaat. Dan yang terakhir yaitu dapat menjadi titik awal perubahan dalam hal kesehatan dan kualitas udara. Kekurangan Air Visual. Yang pertama yaitu notifikasi yang muncul pada jendela layar smartphone tidak dapat dihilangkan. Yang kedua, perkiraan cuaca tidak selamanya akurat. Dan yang terakhir, pada menu berita hanya menampilkan sedikit berita dan tidak terupdate. Kemudian pada pembahasan yang kedua yaitu fitur aplikasi atau website yang terdiri dari 5 fitur utama yang akan kita bahas satu-satu. Yang pertama itu fitur My Air. Pada fitur ini dia terdapat dua menu. Yang pertama itu tempat dan perangkat. Pada menu tempat ini dia akan memberi sebuah informasi terkait lokasi tempat kita berada dengan rentang peringkat dari pendeteksian pencemaran udara tersebut, dan dia akan memberitahu apakah itu udaranya bagus atau tidak bagus. Kemudian di bawahnya terdapat sebuah perkiraan cuaca. Dengan penampilan profil awal dari lokasi tempat kita berada atau dimanapun pada saat kita berpindah atau berpergian, dia akan langsung secara update untuk menampilkan sebuah informasi lengkap
dengan keterangan cuaca di tiap harinya, dan perkiraan cuaca tersebut bisa hingga 7 hari, dan terdapat sebuah informasi seberapa jauh jarak tempuh yang telah kita lalui jika kita berpergian dan kelembapan udara yang ada di sekitarnya. Selanjutnya yaitu fitur peta. Pada fitur peta ini, dia menampilkan sebuah tampilan peta secara dunia yang mana dia ditandai dengan sebuah angka atau jumlah dari tingkat pencemaran udara yang terbagi menjadi 4 range dengan warna hijau, kuning, orange, dan merah. Pada peta ini, ataupun pada fitur peta ini, dia menggunakan sebuah QR Earth, di mana dia menampilkan seluruh tampilan dunia dalam bentuk globe, yang dimana dia akan menampilkan sebuah pergerakan udara di setiap tahunnya ataupun di setiap bulannya secara update, dan kita dapat langsung menampilkan seperti apa itu pergerakan udaranya yang ada di dunia ini. Selanjutnya yaitu pada range peta yang berwarna hijau, itu menampilkan sebuah keterangan bahwa tingkat polusi itu masih rendah di lokasi tersebut dan masih memiliki rentan yang bagus untuk ditinggali ataupun untuk menjaga kualitas kesehatan terhadap tingkat polusi yang saat ini terus berkembang dan terus meningkat. Yang kedua yaitu range berwarna kuning dengan rentang tingkat polusi udara yang sedang dan dengan rentang nilainya 76. Selanjutnya dengan rentang tingkat pencemaran udara yang berwarna orange dengan rentangnya tidak sehat bagi kelompok sensitif. Nah, maksud dari kelompok sensitifnya ini, jika masyarakatnya mempunyai sebuah alergi terhadap pencemaran udara atau apapun, itu sangat tidak baik untuk ditinggali di daerah tersebut karena rentan tingkat polusi udaranya sudah sangat tidak bagus karena dia lebih meningkat dibanding dengan rentang range yang berwarna hijau dan berwarna kuning. Dan yang terakhir yaitu rentang tingkat pencemaran udara berwarna merah, di mana pada tingkat pencemaran ini udara di bagian wilayah tersebut sudah sangat tidak sehat karena lebih dominan terkena pencemaran udara baik dari kendaraan ataupun dari segi pencemaran yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu fitur statistik. Pada fitur statistik ini dia terbagi menjadi 2. Yang pada saat ini dia itu terdiri dari rumah dan outdoor. Kenapa hanya rumah dan outdoor? Karena pada saat kita menggunakan aplikasi ini ataupun aplikasi ini melakukan update data, kita hanya bisa berada dalam rumah ataupun dalam outdoor dan bukan berada dalam kantor. Pada fitur statistik ini dia menampilkan data statistik saat berada di rumah dan saat berada di luar rumah. Sedangkan pada saat jika kita berada di kantor, aplikasi ini akan langsung menampilkan data tingkat pencemaran udaranya pada saat kita berada di dalam kantor. Fitur statistik ini berbentuk seperti speedometer yang dimulai dari 0 hingga 24 sesuai dengan waktu dalam satu hari, dimulai dari jam 0 hingga 24 jam. Selain itu, penampilan speedometer waktu ini terdapat pula di bagian bawahnya keterangan dari hasil pendeteksian tingkat pencemaran udara. Seperti yang dilihat pada bagian rumah, itu dengan tingkatnya 4 dan itu masih dikatakan bagus dengan PM-nya 2,5 dan sebuah keterangan bahwa kita dapat menikmati udara bersih di sekitaran rumah. Sedangkan pada outdoor, dia masih memiliki rentan nilainya
tingkat pencemaran udaranya masih 8 dan masih sangat baik untuk kita melakukan olahraga pagi ataupun olahraga di sekitaran outdoor dan masih dapat pergian secara nyaman sambil menikmati udara segar ataupun udara bersih di lingkungan luar rumah atau outdoor. Kemudian fitur ranking dan berita. Pada fitur keempat ini, di mana fitur ranking, dia menampilkan 3 jenis menu. Yang pertama menu ranking. Pada menu ranking ini, dia berisikan data dari seluruh dunia dengan tingkat polusi udara yang bisa dimulai dari range berwarna merah, orange, kuning, ataupun hijau. Dengan adanya perankingan ini, kita dapat dengan mudah untuk mendapatkan informasi tingkat pencemaran dan menjadi titik perubahan agar tingkat kota ataupun negara kita tidak berada pada tingkat range pencemaran udara yang sangat tinggi. Nah, dapat dilihat pada tampilan aplikasinya, ranking tersebut dia masih mencakup kota besar. Salah satunya Jakarta, Indonesia. Itu masih menjadi ranking pertama dengan tingkat pencemaran udaranya sebesar 148 dan dikatakan dalam range ketiga yang itu berwarna orange itu sangat sensitif dan sudah tidak baik lagi untuk kesehatan masyarakatnya. Tidak hanya dalam Indonesia saja, ranking ini juga dapat menampilkan seluruh data luar negeri seperti Lima di Peru, Sao Paulo di Brazil, dan lain sebagainya. Kemudian terdapat menu berita yang menampilkan sebuah berita. Dalam menu berita ini dan menu sumber itu memiliki kesamaan pada tampilannya, yang mana pada menu berita itu menampilkan berita terkait tingkat pencemaran udara secara langsung dapat kita lihat dan kita baca, sedangkan pada menu sumber dia menampilkan lebih banyak lagi dan disertai dengan sumber dari mana data tersebut diperoleh oleh aplikasi ini. Kemudian pada fitur toko. Nah, untuk fitur toko sendiri dia menyediakan beberapa alat atau rekomendasi jika kita ingin menghindari atau lebih mengakuratkan menjaga tingkat pencemaran udara tersebut. Dan pada fitur toko ini dia dapat menampilkan pilihan barang-barang yang dapat dibeli melalui aplikasi AirVisual secara langsung dengan barang-barang yang biasanya akan terupdate sesuai dengan barang terbaru yang dirilis oleh aplikasi ini. Dengan adanya fitur toko ini, pengguna dapat mudah untuk mencari informasi barang ataupun langsung dapat membeli barang tersebut agar dapat mengantisipasi tingkat pencemaran udara yang lebih parah lagi. Selanjutnya, pada pembahasan yang ketiga yaitu penerapan AirVisual. AirVisual digunakan dalam bidang pemerintahan yang berfungsi sebagai pendeteksi polusi udara, namun dapat juga digunakan untuk mengatasi tingkat pencemaran dan keadaan udara. Seperti halnya jika terjadi sebuah kebakaran, AirVisual akan langsung memberikan peringatan dan langsung terupdate bahwa data pencemaran udara dari hasil asap pembakaran itu sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat sekitar ataupun bagi kelestarian alam dan lingkungan di sekitar hal yang terjadi kebakaran tersebut. Secara dunia, AirVisual digunakan untuk mengatasi melonjaknya tingkat pencemaran di suatu negara dan masih digunakan sampai saat ini sebagai aplikasi tambahan untuk mengetahui tingkat pencemaran terhadap udara ataupun polusi yang terjadi di sekitaran masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya yang terakhir yaitu penutup. AirVisual merupakan sebuah aplikasi pendeteksi tingkat pencemaran udara pada lingkungan sekitar dengan desain aplikasi yang memuat berbagai informasi terkait tingkat polusi udara,
Dengan kegunaan aplikasi yang sampai saat ini masih digunakan oleh pemerintah baik di Indonesia maupun di luar negeri. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan dari aplikasi air visual ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, dan yang akhiri sekian dan terima kasih.